Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas saham yang bisa dikatakan saham bagus yang punya valuasi yang paling murah di sektornya. Nah, mereka juga rutin membagi dividen yield yang besar dengan yield sekitar 7% setiap tahun. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham BNGA atau PT Bank CIMB Niaga. Teman-teman bisa baca di sini bahwa perusahaan ini didirikan pada tahun 1955. Di mana teman-teman bisa baca di sini bahwa CIMB Niaga juga ini banyak mencatat sejumlah prestasi saat mereka melakukan operasionalnya. Nah, untuk video tentang BNGA sudah pernah dibahas pada laporan keuangan Q3 2022-nya. Dan saat pada video itu dibuat, harga sahamnya berada di kisaran 1165. Sekarang kita lihat sekilas untuk struktur pemegang sahamnya, di mana jumlah kepemilikan saham di masyarakat hanya 7,5% saja. Angka ini bisa dikatakan cukup kecil, di mana 92,5% masih dipegang oleh pengendali utamanya. Nah, Bank CIMB Niaga sendiri punya dua segmen bisnis besar selain perbankan, yaitu CIMB Niaga Finance dengan kepemilikan sebanyak 83% dan sekuritas dengan kepemilikan sebanyak 94%. Nah, sekarang kita lihat isu terkini tentang saham BNGA. Ternyata, realisasi laba di tahun 2022 ini bahkan lebih besar dibandingkan ekspektasi perusahaan. Sehingga hal ini bisa dikatakan bahwa BNGA punya pencapaian yang sangat baik di tahun 2022, di mana mereka bisa melampaui target yang mereka tetapkan sendiri. Kemudian kita bahas untuk probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa lihat bahwa saham ini cenderung mengalami peningkatan pada bulan Juli dan bulan Desember. Meskipun probabilitas kenaikannya tidak terlalu besar, yaitu hanya 67% saja. Tapi pada bulan Desember tahun 2020, saham ini sempat naik hingga 19%. Nah, sebaliknya, pada bulan September, saham BNGA cenderung punya probabilitas kenaikan yang rendah, di mana hanya punya probabilitas sebanyak 22% saja. Nah, tapi menariknya, pada bulan September tahun 2015, saham ini sempat naik hingga 20%. Bagaimana untuk bulan Maret ini sendiri? Hingga video ini dibuat, sahamnya masih turun sekitar 0,8%, tapi secara year to date sudah naik sekitar 3,8%. Pada bulan Maret sendiri, probabilitas kenaikannya hanya 50% saja. Kemudian kita bahas untuk laporan keuangan Q4 tahun 2022-nya. Jumlah aset perusahaan mengalami penurunan dari 310 triliun menjadi 306 triliun di tahun 2022. Sekarang kita lihat untuk penyaluran kreditnya apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa jumlah kredit perusahaan naik dari 164 menjadi 177 triliun di tahun 2022. Hal itu setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilainya. Dan untuk faktor cadangan kerugian penurunan nilai juga mengalami peningkatan yang tidak signifikan, di mana hal ini bisa menjadi penanda bahwa saham BNGA ini punya kualitas kredit yang bisa dikatakan cukup baik. Nah, berikutnya kita lihat dari aspek liabilitasnya. Jumlah liabilitas perusahaan mengalami penurunan dari 267 menjadi 261 di tahun 2022. Kita lihat untuk jumlah simpanan nasabahnya. Jumlah simpanan nasabah dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjumlah 227 di tahun 2022 dan hal itu mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021, di mana penurunan terbesar berasal dari simpanan deposito berjangka yang turun dari 93 turun menjadi 82 triliun di tahun 2022 ini. Kemudian kita lihat dari sisi ekuitas. Ekuitas perusahaan berjumlah 45,1 triliun yang naik dibandingkan tahun 2021. Hal itu disebabkan karena saldo laba yang naik dari 30,6 menjadi 33,3 triliun di tahun 2022 ini. Kita masuk kepada laporan laba rugi pada Q4 2022. Teman-teman bisa lihat bahwa pendapatan bunga perusahaan mengalami penurunan di tahun 2022 ini, tapi pendapatan syariahnya malah mengalami peningkatan. Nah, tapi menariknya, beban bunganya juga mengalami penurunan dari 4,5 menjadi 4 triliun di tahun 2022. Hal itulah yang menyebabkan kenapa pendapatan bunga bersihnya masih bisa naik dari 13 triliun menjadi 13,4 triliun di tahun 2022 ini. Ada satu faktor penting yang bisa teman-teman lihat untuk laporan laba rugi BNGA ini, di mana penurunan nilai atas aset keuangan mengalami penurunan dari 4,1 turun menjadi 3,8, yang berarti
kualitas aset keuangan perusahaan bisa dikatakan menjadi lebih baik di tahun 2022 ini. Sekarang kita lihat dampaknya terhadap laba bersih periode berjalan. Laba bersih perusahaan naik dari 4,1 naik menjadi 5 triliun rupiah di tahun 2022 ini. Tapi seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa pendapatan bunga perusahaan justru mengalami penurunan, sehingga teman-teman juga tidak boleh terlalu euforia dengan kenaikan laba saham BNGA ini. Kemudian kita bahas historical EPS saham BNGA dalam 4 tahun terakhir, di mana saham ini sempat mengalami penurunan kinerja di tahun 2020, tapi kembali bangkit, di mana kinerja pada tahun 2022 ini menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. Dari aspek dividen, mereka juga konsisten membagi dividen setiap tahun, di mana sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 tidak pernah absen membagi dividen satu kali pun, dan dividen per share-nya juga terus mengalami peningkatan setiap tahun. Dividen yield yang ditawarkan sekitar 7,6%, PER-nya 6,1 dengan PBV 0,6 kali, yang berarti dengan modal 1.700, saham ini dijual lebih murah dengan angka yang hanya 1.200-an saja. Rasio NPM 23% dengan ROE 11%, angka yang bisa dikatakan masih sangat baik. Nah, sekarang kita lihat sekilas perbandingan harga saham saat video Q3 2022 dan saat video Q4 tahun 2022 ini. Ternyata harga saham BNGA mengalami peningkatan, di mana dulunya saat video Q3 2022 dibuat, harganya berada di angka 1.165. Dan kini, saat video terkini dibuat, harganya berada di angka 1.230. Nah, saham ini dulunya sempat berada di angka 1.500 yang paling tinggi, tapi sempat juga di angka 515. Kemudian kita lihat dari historical PBV, rata-rata PBV-nya sekitar 0,58 kali, dan saat video ini dibuat, harganya diperdagangkan di atas rata-rata PBV-nya. Dulu sempat menyentuh angka hampir 0,75 kali PBV, tapi sempat juga turun di bawah PBV 0,41 kali. Dan hal ini juga harus teman-teman pertimbangkan saat melakukan analisa. Demikianlah pembahasan saham BNGA. Selalu ingat bahwa apapun materi dalam video ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Ingat, profit kamu nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan, mulai dari saldo kas di komponen neraca hingga ke analisa arus kas yang disajikan point by point. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.